Dunia perdukunan di Indonesia itu udah nggak sesederhana yang kelihatannya ya. Ini udah bukan lagi soal ritual-ritual mistis biasa, tapi sekarang praktik perdukunan ini udah berkembang jadi bisnis empire dengan model yang mind-blowing. Ya, lu nggak salah dengar. Perdukunan di era modern ini udah jadi profitable bisnis. Bahkan lu nggak butuh modal gede untuk mulai. Karena gini, sekitar 58% masyarakat Indonesia ini masih percaya sama praktik perdukunan untuk urusan kesehatan, jodoh ataupun bisnis. Tapi hanya 12% dari mereka yang paham konsep dasar AI. Padahal nilai ekonomi digital Indonesia ini diprediksi mencapai 360 miliar US dollar di tahun 2030. Bahkan riset nyebutin di beberapa daerah terpencil, 70% pasien itu lebih memilih berobat ke dukun daripada fasilitas kesehatan modern. Di saat Singapura ini investasi 50 juta US dollar buat riset quantum computing, Indonesia ini justru punya pasar jasa spiritual online yang tumbuh 300% selama pandemi. Lo pernah mikir nggak gimana caranya dukun ini bisa jadi salah satu profesi yang nggak pernah kena PHK, bahkan di tengah gempuran AI dan juga robot yang katanya itu bakal ngambil kerjaan manusia. Tapi ini justru sebaliknya, dukun ini malah makin subur di era digital. Dunia perdukunan sekarang ini udah nggak ketinggalan zaman bro. Kalau dulu mereka ritual keliling kampung, kalau sekarang mereka ini udah live TikTok. Ini adalah industri yang nggak pernah mati, bahkan makin liar. Di Indonesia ya, negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, tapi juga rumah bagi 1,3 juta praktisi paranormal yang jumlahnya tuh lebih banyak daripada dokter umum di puskesmas. Ini bukan cerita mistis bro, tapi potret nyata tentang bagaimana kita ini menghadapi dua realitas, tradisi yang mengakar versus teknologi yang menuntun lompatan. Di zaman sekarang, dukun ini sering diidentikan sebagai maklarnya makhluk gaib ya. Secara tradisional, mereka ini adalah mediator antara manusia dengan kekuatan supernatural. Mereka dipercaya punya akses spesial ke dunia gaib, entah itu lewat jin ataupun entitas lainnya. Dukun ya, ini udah lama jadi bagian dari budaya, tapi sekarang dunia perdukunan ini udah nggak sesakral dulu. Ada modifikasi besar-besaran di mana perdukunan ini berubah jadi lahan bisnis yang dikelola dengan gaya startup. Dulu ya, dukun itu identik sama sosok misterius, biasanya tuh tinggal di desa terpencil dan pakai jubah hitam sambil nyebarin aroma kemenyan. Sekarang lupakan gambaran itu. Dukun zaman sekarang ini lebih mirip banget sama pebisnis startup. Mereka nih punya PC, mereka punya branding, bahkan mereka punya strategi marketing. Lo pasti pernah lihat dukun yang pakai testimoni kayak kembali ke pelukan mantan dalam 7 hari, dijamin atau uang kembali. Itu udah kayak promo marketplace bro. Beberapa dukun ini malah udah ngerti cara main algoritma media sosial. Contoh ya, ada yang ngeklaim ini bisa jual santet atau pelet lewat WhatsApp. Mereka nih bikin grup premium buat penggemar mistis dan lo itu cuma perlu bayar iuran bulanan dalam grup itu. Lo udah dapat layanan seperti proteksi spiritual, tutorial ritual, bahkan diskon buat pesugihan. Ini udah kayak Netflix, tapi kontennya tuh dunia gaib. Dan lo tau nggak, banyak yang langganan. Mereka nih nggak cuma ngejual ritual, tapi juga experience. Lo tuh dibuat nggak cuma jadi konsumen ya, tapi ikut merasakan sensasi dunia gaib secara eksklusif. Sebelum lanjut, gue mau jelasin dulu ya. Bukan praktik tradisionalnya yang salah, tapi oknumnya. Ya, pelaku yang benar-benar memanfaatkan kepercayaan buat cari untung pribadi. Oknum ini melakukan eksploitasi ketidaktahuan. Contohnya gini, jamu ya, itu memang bagian dari warisan budaya. Tapi ketika dijual dengan klaim dia bisa menyembuhkan diabetes tanpa bukti medis, itu namanya penipuan. Bayangin gini deh, lo bawa duit 1 juta. Mereka suruh lo masukin ke dalam kain hitam. Mantranya panjang lebar, terus kainnya dibakar. Hasilnya, duit lo hilang. Tapi si oknum ini malah bilang, energinya belum cocok pak. Coba bawa yang lebih banyak lagi. Coba lo pikir, ini dukun atau sales MLM. Poinnya apa? Fokus mereka tuh cuma satu, yap cuan. Yang lebih parah lagi ya, ada oknum yang ngejual pesugihan instan. Mereka nih bilang, lo cukup bayar 5 juta buat kontrak sama jin kaya raya. Setelah itu, rezeki ini bakal ngalir tanpa batas. Tapi kenyataannya apa? Duit lo tuh habis, jinnya mana nggak ada. Yang ada itu cuma si oknum itu tertawa puas karena berhasil nipu orang yang putus asa. Lo tahu air ruqyah nggak? Yang katanya bisa ngusir jin, nyembuhin penyakit, bahkan
akan bikin hidup lo tuh lebih berkah. Produk ini udah ready stock di toko online dengan harga yang absurd banget. Ada yang harganya 50.000 per botol, tapi ada juga yang harganya tuh sampai jutaan dengan klaim doa spesial dari dukun ternama. Bahkan ada beberapa dukun yang bikin versi premium kayak air ruqyah anti pelet, anti santet, ataupun penarik rezeki. Bedanya apa? Nggak ada, cuma brandingnya aja yang beda. Dulu ya, santet itu selalu identik sama boneka jerami, ya, paku dan juga mantra di tengah malam. Sekarang teknologi ini bikin semuanya tuh lebih efisien. Ada namanya tuh dukun IT yang ngeklaim bisa ngirim santet lewat email ataupun aplikasi chatting. Seriusan, lo cukup kirim nama target ya, tanggal lahir sama foto, dan kalau bisa yang kualitasnya tuh 4K supaya jinnya nggak salah sasaran. Dan dukun ini bakal menargetkan energi ke orang itu. Gila kan? Lo pasti pernah lihat iklan di platform Facebook ya, ataupun TikTok yang nawarin pelet cinta dijamin langsung lengket atau santet jarak jauh 100% berhasil. Ada yang bahkan pakai testimoni palsu dengan editing canggih supaya lebih meyakinkan. Kalau kita perhatiin ya, dukun sekarang ini udah mulai ngerti teknologi. Mereka ini udah punya website, media sosial, bahkan ada yang bikin konten. Contohnya kayak YouTube yang buat edukasi spiritual. Di sini lo sadar nggak? Ini tuh udah kayak agensi digital marketing tapi versinya tuh gaib gitu. Zaman sekarang ya, nggak cuma lo doang yang pengen viral, termasuk oknum perdukunan. Mereka ini nggak malu-malu bikin konten mistis palsu di TikTok ataupun YouTube. Ada yang pura-pura ngusir jin dari rumah kosong. Tapi kalau perhatiin videonya, ada suara jin kayak rekaman dari aplikasi efek suara. Yang lebih parah ya, ada yang ngejual kursus ilmu gaib online. Lo tahu pesugihan kan? Itu yang katanya bisa bikin kaya mendadak asal mau bayar harga. Sekarang pesugihan itu udah ada sistem franchise. Gua nggak bercanda ya. Ada dukun yang ngasih kesempatan buat lo tuh jadi agent pesugihan. Jadi lo tuh nggak perlu ke hutan atau ke gua angker buat ketemu jin. Lo tinggal daftar lewat dukun besar yang udah punya networking sama jin-jin kaya raya. Terus bayar fee-nya. Terus lo bisa jadi maklar pesugihan di kota lo. Dukun besar ini bakal kasih lo tuh panduan, tutorial gimana cara jual pesugihan, gimana cara ngeyakinin klien, bahkan gimana cara bikin cerita sukses. Yang lebih parah lagi, ada yang ngeklaim punya aplikasi pesugihan. Lu tinggal download aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa berikan izin ke aplikasi, pilih paket kekayaan, dan mereka akan ngarahin lo ke proses ritual jarak jauh. Kebanyakan ya, aplikasi ini pakai sistem keanggotaan. Jadi lo tuh harus bayar tiap bulan buat tetap terhubung sama jin yang bekerja untuk lo. Nggak masuk akal, jelas. Tapi nyatanya banyak orang yang tertarik. Kenapa? Karena marketingnya tuh pinter banget, bikin orang yang putus asa ini mikir bahwa ini adalah solusinya. Dalam pesugihan ya, biasanya tuh kan ada ritual panjang, ada syarat aneh-aneh dan juga pengorbanan besar. Tapi si oknum ini malah bikin versinya sendiri, yaitu pesugihan cepet saji namanya. Katanya nggak perlu ribet, cukup transfer duit dan jin ini bakal langsung bantuin lo. Ini udah kayak beli paket internet. Yang bikin ngakak ya, banyak orang itu yang percaya. Mereka pikir semua itu bisa diatur kayak langganan Netflix. Padahal itu kan cuma trik oknum yang tahu banget gimana caranya ngulik psikologi orang yang lagi putus asa. Dan hasilnya, duit lo tuh bakal ludes, jinnya nggak ada, hidup lo tetap sengsara. Dari sisi bisnis ya, perdukunan ini punya sistem kerja yang unik banget. Bayangin lo lagi ngejalanin bisnis startup. Lo nggak butuh apa-apa, lo cuma butuh modal nol ya. Karena akses ke dunia gaib itu nggak perlu bayar tiket pesawat, nggak perlu bayar tiket kereta api, apalagi harus punya BPJS aktif. Yang lo perlu itu cuma skill ngomong dan bikin klien lo percaya. Lalu lo bikin branding dengan cara tradisional, pakai cerita dari mulut ke mulut, ataupun yang modern kayak iklan di Google. Konsumen lo ini adalah orang-orang yang lagi stres, putus asa, atau pengen kaya secara instan. Masalahnya ya, praktik ini kan seringkali nggak terpantau oleh hukum. Di Indonesia, regulasi tentang praktik perdukunan itu masih abu-abu. Selama nggak ada bukti konkret bahwa praktik tersebut merugikan secara fisik ataupun material, mereka ini masih bisa terus jalan tanpa hambatan. Pertanyaan besar ya, kenapa masih banyak orang percaya sama hal ini? Terutama di era informasi. Jawabannya tuh simple, putus asa. Mereka paham banget ya cara mainin emosi manusia. Orang-orang yang lagi putus asa ini bakal gampang percaya sama apapun itu. Apalagi kalau dikemas dengan bumbu spiritual. Ditambah lagi banyak masyarakat kita ini yang masih menganggap bahwa dukun ini sebagai solusi terakhir. Mereka yang punya keahlian tradisional kayak pengobatan herbal ataupun terapi spiritual ini jadi nggak dipercaya lagi. Ini semua kan gara-gara si oknum yang nyebar hoax spiritual dan juga bikin rusak
nama baik dunia perdukunan tadi. Kalau lo ketemu dukun yang beneran tulus ya, lo tuh bakal lihat perbedaan jelas. Mereka nih nggak pamer, nggak maksa, dan nggak bikin klaim lebay kayak bisa bikin lo jadi sultan dalam semalam. Dan yang paling terpenting itu nggak bawa nama-nama agama. Terakhir ya, gue cuma mau bilang selamat datang di era 4.0 di mana dunia gaib dan dunia nyata ini udah nggak ada batasannya lagi.